Manchester United menjalani musim yang buruk di musim 2024-2025. Setan Merah baru saja gagal juara Liga Eropa usai kalah 1-0 dari Tottenham Hotspur di final Bilbao 2025. Di Liga Inggris, Manchester United lebih memprihatinkan dengan finish ke-15 klasemen dengan koleksi 42 poin. Alhasil, MU tak akan berlaga di kompetisi Eropa manapun di musim depan. Selain itu, kegagalan Setan Merah meraih gelar di musim ini juga berdampak pada keuangan mereka karena tidak mendapatkan pemasukan besar. Hanya sehari setelah pekan terakhir Liga Inggris, skuad Manchester United langsung bersiap untuk melakukan tur ke Asia. Sebagian besar pemain utama Setan Merah dibawa untuk melakoni 2 pertandingan pramusim di Asia. Yang pertama, MU akan menghadapi tim ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Rabu 28 Mei 2025. 2 hari berselang, giliran Hong Kong yang akan menjadi lawan Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Untuk tur kali ini, MU membawa pemain-pemain utamanya. Di pos penjaga gawang, ada nama Andre Onana, Altay Bayindir dan juga Tom Heaton. Di barisan belakang, MU menyertakan Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Johnny Evans, Aiden Heaven sampai dengan Harry Maguire. Sementara di lini tengah, Alejandro Garnacho, Amad Diallo, Rasmus Højlund, Chido Obi dan Joshua Zirkzee disertakan ke dalam skuad. Setelah melakukan penerbangan jarak jauh dari Inggris, pemain Manchester United akhirnya tiba di Malaysia pada Senin 26 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pemain MU mendarat di Kuala Lumpur sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Mereka langsung menuju hotel yang terletak di dekat Menara Kembar Petronas. Kedatangan pasukan Ruben Amorim ini disambut sekitar 200 supporter MU. Mereka berada di halaman depan dan lobi hotel dengan harapan bisa mendapatkan tanda tangan atau berfoto bareng bersama dengan pemain MU. Fans tak hanya datang dari Malaysia, namun ada juga yang berasal dari Indonesia maupun Vietnam. Sayangnya, para penggemar MU yang berada di hotel harus gigit jari. Dari sekian banyak pemain yang dibawa Setan Merah, hanya Lukshaw saja yang mau menghampiri para fans. Itu pun, Lukshaw hanya memberikan sedikit tanda tangan kepada sekitar 3 fans yang beruntung. Pemain MU lainnya tak ada yang mau menghampiri para fans. Begitu turun dari bus, mereka bergegas antri naik lift ke kamar masing-masing. Beberapa di antaranya memilih memakai headset seperti Andre Onana dan Alejandro Garnacho, seolah menghindar dari panggilan penggemar yang meminta tanda tangan dan foto bareng. Kecewa banget sudah nunggu lebih dari 3 jam, tapi nggak ada pemain MU yang mau meladeni fans yang sudah menunggu di hotel. Kita kayak nggak dianggap, ujar fans MU asal Jakarta. Para pemain Manchester United nampaknya masih kelelahan karena mereka harus langsung terbang jauh ke Malaysia sesaat setelah melakoni laga melawan Aston Villa. Mereka menempuh perjalanan jauh lebih dari 12 jam. MU akan langsung menggelar jumpa pers dan latihan terbuka pada Selasa 27 Mei 2025. Mereka kemudian bertanding di Stadion Bukit Jalil pada 28 Mei 2025 malam hari. Meski datang dengan rasa kecewa setelah menjalani musim yang berat, namun tur ini menjadi peluang bagi klub untuk memperkuat hubungan komersial dan basis penggemar di Asia, serta mengumpulkan dana yang sangat dibutuhkan menjelang era baru di bawah kepemimpinan Amorim. Dalam laporan itu memperkirakan, perjalanan itu akan menghasilkan sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 171 miliar rupiah. Apalagi Manchester United juga baru saja menyepakati transfer pemain baru musim depan yaitu Matheus Cunha. Klub berani menebus klausul Cunha senilai 1,3 triliun rupiah dari Wolverhampton dan semua pihak kini menantikan pengumuman resmi. Pelatih Ruben Amorim menjadi latar penting dari transfer ini. Amorim disebut tidak hanya datang untuk mengisi kursi pelatih secara kosmetik, tetapi juga membentuk ulang identitas tim. Juru taktik asal Portugal itu ingin membangun kembali filosofi permainan yang menekankan penguasaan bola, kecerdasan taktis dan pergerakan antar lini yang dinamis. Cunha sendiri mencetak 15 gol dan mengemas 6 assist musim ini bersama dengan Wolverhampton di Liga Premier Inggris. Performanya dianggap mencerminkan tipe pemain yang diinginkan oleh Amorim, kreatif, fleksibel dan mampu bermain dalam ruang yang sempit. Ia terbiasa dalam taktik 3 back dan 2 gelandang serang seperti yang digunakan Amorim di klub sebelumnya, maka proses adaptasinya diperkirakan tak akan terlalu sulit. Salah satu simbol yang menarik perhatian dari kesepakatan ini adalah kemungkinan Cunha akan mengenakan nomor punggung 10. Nomor tersebut saat ini masih dimiliki oleh Marcus Rashford, tapi laporan dari sekitar Old Trafford menyebut bahwa nama Rashford tak termasuk dalam rencana jangka panjang Amorim.
Pemain yang musim ini dipinjamkan ke Aston Villa itu masuk daftar jual setan merah bersama dengan Andre Onana dan Alejandro Garnacho. Hal ini menjadi tanda bahwa pendekatan Amorim sangat pragmatis dan berbasis pada kualitas teknis, bukan nostalgia atau loyalitas masa lalu. Dengan tidak ada tempat lagi bagi Marcus Rashford di dalam klub, maka situasi sang pemain masih belum mendapatkan kejelasan. Tak ada pernyataan resmi mengenai kemungkinan transfernya, tetapi pemindahan nomor punggung yang begitu ikonik tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Matheus Cunha dengan latar belakang permainan yang menyerang diyakini akan langsung menjadi pusat permainan United di sektor depan. Ruben Amorim disebut tengah memprioritaskan pembangunan tim dengan kerangka pemain yang memiliki umur puncak dan daya tahan dalam proyek jangka panjang. Kontrak Cunha disebut berlaku hingga 2030, bahkan dengan opsi perpanjangan hingga 2031 yang menunjukkan bahwa ini bukan sekedar transfer sementara untuk menambal kekurangan, tetapi merupakan proyek jangka panjang yang telah direncanakan secara matang oleh Amorim.